wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 pada mata kuliah moderasi beragama akan menjelaskan sedikit mengenai urgensi moderasi beragama terhadap masyarakat multikultural. Untuk anggotanya sendiri ada saya Muhammad Muzakir Ramadhani, Saya Raffi Firdaus. Ada saya Rifkiana Ranisha, saya Laura Zahra, saya Dina Maza. Langsung saja ke materi yang pertama, yakni mengenai urgensi moderasi beragama. Di sini saya akan menjelaskan mengenai urgensi moderasi untuk masyarakat multikultural. Dalam masyarakat Indonesia yang multikultural, interaksi dengan berbagai kelompok merupakan suatu keharusan dan kenyataan yang tidak bisa dihindari. Ini adalah sebuah bentuk nyata dari sila persatuan bangsa Indonesia. Di sampingnya, terdapat 4 poin penting dalam urgensi moderasi. Pertama, yaitu adanya mampu memahami kondisi dan realita. Di dalam kehidupan, tidak akan selalu menetap. Di setiap kehidupan pasti akan mengalami perubahan. Manusia sebagai makhluk yang dianugerahi oleh Allah dengan memiliki potensi, pasti akan mengalami suatu perubahan dan juga perkembangan dengan seiring berjalannya waktu. Kedua, adanya fanatisme. Fanatisme adalah keyakinan atau sikap yang terlalu kuat terhadap sesuatu. Adanya fanatisme yang berlebihan yang terjadi di masyarakat perlu dihindari. Kerukunan hidup dengan adanya perbedaan agama yang terjadi di masyarakat multikultural perlu diperjuangkan dengan syarat tidak boleh mengubah hukum akidah yang ada. Yang selanjutnya ada keterbukaan dalam menyikapi perbedaan. Perbedaan dalam masyarakat multikultural sangatlah penting, sehingga kita harus cerdas dalam menyikapi suatu perbedaan, baik dalam itu perbedaan agama, aliran, suku, budaya, dan sebagainya. Kita harus saling menghargai pendapat satu sama lain. Perbedaan yang ada di antara manusia seringkali memicu permasalahan yang pada akhirnya akan menyebabkan kelemahan dan ketegangan di antara mereka. Lalu yang keempat, terdapat komitmen terhadap kebenaran dan juga keadilan. Di dalam setiap manusia ini sangat penting sekali untuk memiliki komitmen terhadap penegakan kebenaran dan juga keadilan. Demi terciptanya kehidupan yang baik dalam kehidupan bernegara, pemerintah, terutama para pemimpin, sebagai pembuat kebijakan, ini memiliki kewenangan untuk menegakkan kebenaran, karena di setiap kebijakan yang dibuat oleh para pejabat harus dipertimbangkan sekali dari segi aspek kebenaran dan juga keadilan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai urgensi moderasi beragama dalam masyarakat multikultural. Yang pertama, ada menghindari radikalisme. Masyarakat multikultural Indonesia sering terjadi menghadapi isu radikalisme dengan berbagai kelompok-kelompok tertentu yang semakin berkembang dan secara terang-terangan menyuarakan ideologi mereka. Dalam moderasi beragama ini sangatlah penting untuk menumbuhkan sikap saling memahami dan menghargai perbedaan dengan harapan akan menciptakan suatu kerukunan antar umat dan beragama. Lalu yang selanjutnya ada menumbuhkan kerukunan. Dalam moderasi beragama ini membantu masyarakat multikultural memahami dan menghargai suatu perbedaan sehingga dapat menciptakan suatu kerukunan dan keharmonisan dalam masyarakat. Dengan begitu, perbedaan budaya dan agama tidak akan menjadi suatu konflik, tetapi akan menjadi suatu kekuatan dan keragaman. Indonesia memiliki berbagai macam budaya dan agama yang berbeda. Maka dari itu, kita perlu menjaga dengan moderasi supaya tidak terjadinya suatu konflik. Pendekatan modern terhadap agama dapat membantu masyarakat untuk lebih bisa saling memahami dan menghargai, sehingga pada akhirnya akan memunculkan suatu keharmonisan. Nah, lalu yang keempat, terdapat pentingnya nilai-nilai moderasi. Moderasi dalam praktik beragama ini mencakup nilai-nilai penting seperti toleransi, menghargai perbedaan, dan juga menolak kekerasan sebagai cara untuk memaksakan kehendak. Oleh karena itu,
Pendekatan moderat terhadap agama ini menjadi suatu pedoman yang penting untuk hidup dalam masyarakat yang multikultural. Materi selanjutnya yaitu mengenai tolak ukur moderasi beragama untuk masyarakat multikultural. Mengenai tolak ukur moderasi beragama pada masyarakat multikultural ini diartikan sebagai upaya untuk hidup secara damai. Ada 3 kategori untuk terkait tolak ukur moderasi beragama terhadap masyarakat multikultural. Yang pertama yaitu melalui pola pikir atau mindset. Nah, hal itu digunakan untuk memperkuat paradigma moderasi beragama dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Yang kedua, mengubah perilaku, yang dimana perilaku tersebut diubah sesuai dengan nilai yang terkandung dalam nilai moderasi beragama seperti toleransi dan juga menghargai perbedaan. Dan yang ketiga, perubahan sosial budaya masyarakat, yang dimana generasi penerus bangsa harus mampu mendorong jalannya moderasi di lingkungan sosial. Selanjutnya, ada penguatan moderasi beragama di masyarakat multikultural. Dalam negara Indonesia, perbincangan mengenai moderasi dapat dipetakan dengan 3 pilar. Yang pertama, pentingnya moderasi pemikiran atau al-fiqh. Dalam menghadapi perbedaan keagamaan di Indonesia, Islam masuk ke Indonesia dengan cara yang damai dan sesuai dengan budaya lokal. Para ulama Indonesia yang intelektual dan rendah hati berhasil menyampaikan pemikiran mereka yang moderat sehingga diterima oleh masyarakat. Moderasi pemikiran ini berada dalam keseimbangan antara tidak terlalu ekstual dan tidak terlalu bebas, tetap memegang etika, kesopanan, dan pedoman yang benar. Nah, lalu poin yang kedua, terdapat moderasi gerakan. Dalam moderasi gerakan ini didasarkan pada semangat dalam ijtihad, dakwah, dan juga menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Berdakwah dengan cara yang lemah lembut, penuh kasih sayang, dan juga menghindari sikap provokatif sangatlah dianjurkan. Nah, mengajak pada kebaikan atau amar ma'ruf ini harus dilakukan dengan cara yang baik. Begitu pula dalam mencegah kemungkaran atau nahi munkar. Hal ini dilakukan agar tidak memunculkan kemungkaran yang baru atau bighairil munkar. Ya, di sini ada penguatan moderasi perbuatan. Pada dasarnya, setiap perbuatan harus merujuk pada sumber keislaman, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Sumber-sumber ini sudah menjadi landasan sebelum melaksanakannya suatu perbuatan. Di Indonesia sendiri sudah memiliki tradisinya masing-masing. Dalam sejarah masuknya Islam, Indonesia, para ulama telah menyebarkan agama Islam yang tidak mengubah tradisi tersebut. Contohnya, seperti tradisi pada bulan Maulid, yaitu bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dalam tradisi ini terdapat nilai-nilai keislaman yang seperti membaca tahlil, sholawat, zikir, doa, dan lain-lain. Dalam tradisi ini, masyarakat Indonesia tidak menghilangkan begitu saja, tetapi tetap dirawat dan dijaga hingga anak cucu kita dapat menyaksikan tradisi dan budaya tersebut. Tentang 3 cara pengimplementasian moderasi beragama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama adalah berkomitmen dalam beragama dan berbangsa. Moderasi beragama merupakan suatu hal penting dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara di negara Indonesia yang memiliki ideologi Pancasila sesuai dengan konsensus para pendiri bangsa. Sikap warga negara yang bertentangan dengan Pancasila mencerminkan kurangnya komitmen terhadap prinsip-prinsip ideologi yang tercantum dalam konstitusi dan regulasi. Warga negara yang kehilangan rasa moderatnya dapat disimpulkan bahwa ia telah kehilangan komitmennya terhadap bangsa dan negaranya. Yang kedua, ada penguatan toleransi. Toleransi juga merupakan suatu hal penting dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia yang memiliki keberagaman budaya, agama,
ras, dan suku yang sangat beragam. Toleransi ini mendorong warga negara untuk saling menghormati dan juga saling memberikan ruang untuk mengekspresikan dirinya masing-masing dan menggunakan haknya juga masing-masing. Lalu selanjutnya, toleransi ini dapat menciptakan suasana tentram tanpa adanya konflik dan perpecahan, yang mana menjadikan toleransi ini sebagai suatu fondasi yang sangat penting dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Yang terakhir, ada antiradikalisme. Antiradikalisme merupakan upaya untuk melawan ideologis yang menginginkan perubahan secara drastis dengan waktu yang sangat singkat. Biasanya, radikalisme ini muncul karena adanya persepsi warga negara tentang ketidakadilan serta ancaman. Penting bagi warga Indonesia untuk meningkatkan komitmen dalam berbangsanya untuk mencegah radikalisme tersebut. Oke, mungkin cukup sekian dari kelompok 6. Mohon maaf bila ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.